Halo teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Prindu Arsyad Sam dengan NIRAM 2018-020969. Teman-teman, pada kali ini saya akan mencoba mereview salah satu jurnal dari kampus Politeknik Negeri Loks Mawai. Saya akan mencoba share screen. Saya lebih memilih jurnal dari penulis Mursyideh Harithoba Hidayat karena menurut saya ini sudah jadi kategori yang bagus. Jurnal ini dibuat pada tanggal 2 Desember tahun 2017 dengan judul Pengujian Sistem Informasi Akuntansi Biaya Operasional Sekolah dengan menggunakan Black Box Testing. Oke, langsung saja kita ke bagian pendahuluannya. Di sini kita sudah melihat bahwa sistem informasi saat ini telah menjadi kebutuhan pada masyarakat untuk membantu dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Dapat kita lihat di sini digunakan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi saat ini banyak dibutuhkan oleh instansi ataupun perusahaan dalam mengelola keuangan yang mereka miliki. Dengan adanya sistem informasi akuntansi memudahkan para pengelola keuangan dalam memantau ataupun mengolah data keuangan di instansinya masing-masing. Salah satu bentuk implementasi sistem informasi akuntansi adalah pengelolaan dana yang biaya operasional sekolah. Ini merupakan salah satu masalahnya ya teman-teman, di mana pada biaya operasional sekolah lebih mengarah pada akuntansi dikarenakan pengolahan di dalamnya sesuai dengan keilmuan di bidang akuntansi. Sini kita lihat, menurut Arnal pada tahun 2015 program Dana BOS diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan, ini merupakan hal yang penting ya teman-teman. Yang pertama yaitu sekolah mengolah dana secara profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua yaitu BOS atau biaya operasional sekolah harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan manajemen sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu C, sekolah harus memiliki rencana jangka menengah yang disusun 4 tahunan. Oleh karena itu, supaya penggunaan dana BOS bisa dipertanggungjawabkan, maka diperlukan sebuah sistem dalam pengelolaan dan monitoringnya. Pembuatan sistem informasi akuntansi biaya operasional sekolah diperlukan supaya bisa membantu para pengelola dana BOS dalam memonitoring dan mengevaluasi setiap penggunaan dana BOS. Pembuatan dan sistem informasi akuntansi biaya operasional sekolah ini didasarkan pada sering terjadinya penyalahgunaan pemakaian dana BOS yang disebabkan tidak terkontrolnya penggunaan dana BOS. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan para pengelola dana BOS dalam membuat perencanaan dan pengelolaan anggaran dana BOS. Yang terakhir yaitu memudahkan para pengelola dan penentu kebijakan dalam mengontrol dan mengevaluasi kegiatan penggunaan dana BOS, sehingga memudahkan dalam pelaporan pemakaian dana BOS setiap bulan ataupun pada saat rapat pekerjaan. Maka dari permasalahan tersebut, perancangan dalam pembuatan sistem informasi akuntansi biaya operasional sekolah ini lebih tepatnya menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Dikarenakan menurut Hari, penggunaan metode RAD lebih efektif dibandingkan metode lainnya dalam pembuatan perangkat lunak yang memiliki pembuatan yang singkat. Sini kita dapat melihat bagian alir daripada penelitian ini, yaitu sini kita lihat yaitu analisa kebutuhan dana BOS
melalui aplikasi Siabos. Kemudian pembuatan perancangan aplikasi Siabos dengan Rapid Application Development. Sini kita rancang sebuah aplikasi Siabos dengan Rapid Application Development. Kemudian setelah itu dilakukannya sebuah implementasi pembuatan aplikasi Siabos agar kemudian kita akan melakukan pengujian aplikasi dengan menerapkan metode white and black box testing. Setelah itu, setelah kita melakukan pengujian, maka pemakaian aplikasi Siabos oleh user sudah dapat digunakan. Maka dapat kita lihat sesuai dengan gambar 2 model Rapid Application Development. Tahapan yang dilakukan pembuatan aplikasi diantaranya yaitu yang pertama yaitu pemodelan bisnis. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pemodelan data, spesifikasi fungsional program. Black box testing ini bukanlah solusi alternatif dan white box testing, tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh white black box testing. Black box testing cenderung untuk menemukan hal-hal sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat ya teman-teman ya. Sebentar saya tandai. Nah, yang pertama ini fungsi yang tidak benar atau tidak ada. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan antarmuka atau interface error. Yang ketiga yaitu kesalahan pada struktur data dan akses data. Kemudian yang keempat yaitu kesalahan performansi atau performansi errors. Kemudian yang kelima yaitu kesalahan inisialisasi tereliminasi. Kemudian perancangan sistem berupa sketch diagram aplikasi Siabos dapat kita lihat di gambar 3 ini. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini merupakan perancangan database Siabos. Ini dari ID ke tipe Transbank, kemudian mempunyainya sampai ke transpajaknya teman-teman ya. Ini merupakan struktur sudah bagus ya teman-teman ya. Jalan lah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan melihat hasil dan pembahasannya teman-teman. Hasil dan pembahasannya yaitu aplikasi Siabos dalam penelitian ini telah dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman framework berbasis web. Pembuatan aplikasi Siabos ini telah didesain sesuai aplikasi dengan permintaan dari pengguna dan berdasarkan analisis data yang diberikan oleh pengguna kepada peneliti. Adapun bentuk-bentuk form aplikasi Siabos dalam penelitian ini seperti gambar 5 ini ya teman-teman. Ini merupakan contoh tampilan awalnya login ke aplikasi Siabos. Menyesuaikan dengan kebutuhan dan hak akses terhadap penggunanya. Adapun pengujian yang dilakukan pada menu login ini dengan menggunakan metode black box, yaitu dapat kita lihat pada tabel 1 ini ya teman-teman ya. Di sini data masukkan pada username. Dapat kita lihat yang diharapkan yaitu sistem mampu melakukan validasi terhadap penamaan username untuk masuk ke dalam aplikasi. Jika username yang dimasukkan salah,
maka tidak akan masuk ke menu sebagai user. Dan hasil pengamatannya itu ialah notifikasi username salah pada sistem muncul. Maksudnya di sini teman-teman, jika kita salah memasukkan username, hasil pengamatannya atau pemberitahuannya itu akan muncul bahwa username kita salah. Jadi kesimpulannya itu oke. Kemudian sama juga halnya di data masukan password. Sistem mampu melakukan validasi akan password yang dimasukkan ke dalam sistem. Jika password yang dimasukkan tidak sesuai dengan password yang sudah kita daftarkan, maka login tidak akan berhasil. Maka hasil pengamatan yang dapat kita lihat yaitu notifikasi kesalahan password pada sistem akan muncul. Bahwa password yang kita masukkan tadi salah ya teman-teman ya. Kemudian setelah para pengguna memasukkan username dan password, maka aplikasi yang akan muncul pada tampilan pertama yaitu seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan tampilan awalnya setelah kita melakukan form atau memasukkan username dan password secara benar. Kemudian setelah kita melihat tampilan awal, tampilan yang kedua yaitu merupakan menu aplikasi Siabos terdapat input tahun anggaran dan edit tahun anggaran. Adapun bentuk menu input tahun anggaran seperti ada gambar di gambar 7 ini ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan tampilan menu input dan edit tahun anggaran. Setelah itu dapat kita lihat hasil pengujian sistem pada menu edit tahun anggaran yakni data masukan, form, menu edit tahun anggaran yang diharapkan sistem terdapat menu untuk memasukkan tahun anggaran. Hasil pengamatannya, notifikasi terhadap pengeditan tahun anggaran sukses atau tidak sukses muncul saat menekan tombol simpan. Kemudian kita lihat kesimpulannya oke. Menu berikutnya yaitu Siabos juga terdapat menu data RKA seperti gambar 9 dan 10. Ini merupakan hasil dari proses penginputan tahan anggarannya tadi yang di gambar 8 tadi ya teman-teman ya. Hasilnya maka seperti ini. Ini merupakan menu data RKA dan BOS. Kemudian yang ke-10 yaitu di sini dapat kita lihat hasilnya atau kita bilang ini hasil pengujian tampilan menu edit atau input RKA dan BOS. Oke, dapat kita lihat dari tabel 3 ini ya teman-teman ya, pengujian RKA. Di sini dapat kita lihat data masukan form untuk tambah RKA. Yang diharapkan yaitu sistem menyediakan menu tambah untuk memasukkan data RKA. Dan ketika menu tambah diklik maka akan muncul menu RKA. Hasil pengamatannya dapat kita lihat saat data pada menu diselesai, diisi dan ditekan tombol simpan, maka keluar notifikasi data berhasil disimpan akan muncul. Jika data tidak berhasil diinputkan juga keluar notifikasi bahwa data yang kita masukkan tadi itu tidak akan tersimpan karena data yang masih salah. Dan data yang kedua yaitu form edit RKA. Yang diharapkan sistem menyediakan menu edit RKA yang disimbolkan dengan ikon pensil. Ini
untuk edit ya teman-teman ya. Hasil pengamatan dari form edit RKA ini dapat kita lihat jika menu icon pensil diklik maka akan tampil menu edit, dan ketika selesai data diedit dan klik tombol disimpan akan keluar notifikasi data berhasil diperbaharui. Kemudian kita lihat pada gambar 11, ini merupakan data master penerimaan, hasil dari menu transaksi yang sudah kita buat awalan tadi, seperti ini teman-teman. Oke. Maka kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil pengujian sistem dengan menggunakan metode black box, aplikasi SIABOS yang telah dibuat tidak ditemukan permasalahan dari sistem. Sistem yang dibuat juga telah sesuai dengan perancangan dan menggunakan use case diagram. Setiap user yang mempunyai akses ke dalam sistem sudah memiliki hak akses berdasarkan dari perancangan sistem. Jadi menurut saya ini sudah bagus ya teman-teman ya. Sudah dapat membantu kepala sekolah dan bagian bendahara pengelola keuangan dalam mengoperasikan atau mengelola sistem aplikasi SIABOS untuk dana BOS ini ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah tadi kita lihat bahwa hasil akhirnya sangat bagus ya teman-teman. Oke, teman-teman, demikianlah video review dari saya. Saya Frindo Arsyad Girsang. Apabila ada salah kata maupun ucapan ataupun pembahasan review yang masih belum sempurna, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Saya Frindo Arsyad Girsang mengucapkan